Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan materi yang kemarin. Tujuan pembelajaran kali ini adalah siswa menjelaskan jenis-jenis lembaga sosial. Dan yang kedua, siswa menjelaskan fungsi-fungsi lembaga sosial. Perhatikan gambar-gambar berikut ini. Ini adalah gambar-gambar dari lembaga-lembaga sosial yang biasa kalian temui di dalam kehidupan sehari-hari. Berikut ini fungsi lembaga sosial secara umum. Mari kita bahas satu demi satu. Dan yang pertama, lembaga keluarga. Keluarga unit sosial yang terkait di dalam masyarakat yang terdiri dari ayah, ibu, anak. Keluarga terbentuk dari perkawinan yang sah menurut agama, adat, dan pemerintah. Keluarga berperan untuk membina dan membimbing anggota keluarganya untuk beradaptasi dengan lingkungan fisik maupun budaya. Tiap keluarga memiliki peran yang jelas, seperti ayah sebagai kepala keluarga sekaligus memberi nafkah kepada anak-anaknya. Untuk seorang ibu, untuk mengatur, mengurus, dan mendidik anak-anaknya. Untuk seorang anak, berperan harus membantu kedua orang tuanya. Fungsi lembaga keluarga. Yang pertama, fungsi reproduksi. Wujud dari cinta kasih suami dan istri adalah lahirnya seorang anak karena dari sebuah pernikahan. Diharapkan untuk memberi keturunan. Yang kedua, fungsi proteksi atau perlindungan. Keluarga memberikan perlindungan baik fisik maupun rohani untuk menciptakan rasa aman sehingga terciptanya keharmonisan. Untuk yang ketiga, fungsi ekonomi. Di zaman modern, suami dan istri memikul tanggung jawab ekonomi yang sama. Kerjasama mengelola keuangan diharapkan mampu menopang ekonomi keluarga. Dan yang keempat, fungsi sosialisasi. Di dalam sebuah keluarga, untuk pertama kalinya, anak dilatih bersosialisasi dan dilatih cara hidup berdampingan dengan lingkungannya. Untuk tujuan terbentuknya kepribadian anak menjadi yang lebih baik. Yang kelima, fungsi afeksi. Keluarga memberikan kasih sayang dan perhatian yang hangat pada anak-anaknya. Untuk yang keenam, fungsi pengawasan sosial. Anggota keluarga yang lebih tua biasanya memegang kendali kontrol dan pengawasan demi menjaga nama baik keluarga. Yang nomor 7, fungsi pemberian status. Melalui lembaga keluarga, seseorang mendapat status sebagai suami atau istri, sedangkan status seorang anak, status terkait jenis kelamin, urutan kelahiran, hubungan kekerabatan, dan status kelas sosial. Lembaga agama adalah sistem keyakinan dan praktek keagamaan dalam masyarakat yang telah diluruskan. Pada dasarnya, agama merupakan aktivitas manusia untuk berhubungan dengan Tuhannya. Fungsi lembaga agama. Untuk yang pertama adalah sebagai pedoman hidup, sebagai pemberi petunjuk dan arahan untuk menjalin hubungan dengan Tuhannya, sesama, dan lingkungannya. Untuk yang kedua, sumber kebenaran agama mengajarkan dan memberikan jaminan dengan cara yang khas untuk mencapai kebahagiaan dan mengatasi kekurangmampuan manusia dengan jelas. Dan yang ketiga, mengatur tata cara hubungan manusia dengan sesama dan dengan Tuhannya. Untuk yang keempat, tuntunan prinsip benar dan salah sebagai kendali agar manusia tidak melakukan hal yang menyimpang dari agamanya. Dan yang kelima, pedoman pengungkapan perasaan kebersamaan di dalam agama diwajibkan berbuat baik kepada sesama manusia. Untuk yang ketujuh,
Pedoman keberadaan bahwa manusia adalah karena ciptaan oleh Tuhan. Dan yang ke-8, pedoman untuk reaksi dan hiburan untuk mencari kebahagiaan dan kepuasan batin tanpa melanggar kaidah agama. Yang ketiga, lembaga ekonomi. Bagian dari lembaga sosial yang mengatur tata cara hubungan antar manusia dalam pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Secara umum yang hendak dicapai dalam lembaga ekonomi adalah terpenuhinya kebutuhan pokok demi kelangsungan hidup manusia. Lembaga pendidikan. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan. Yang kelima adalah lembaga politik. Politik adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negara. Negara adalah organisasi yang dalam suatu wilayah dapat memaksakan kekuasaan secara sah terdapat semua golongan kekuasaan lainnya dan dapat menetapkan tujuan-tujuan dari kehidupan bersama itu. Lembaga-lembaga politik yang berkembang di Indonesia adalah yang pertama MPR, yang kedua Presiden dan Wakil Presiden, dan yang ketiga DPR, yang keempat DPD, yang kelima pemerintah daerah, yang keenam DPRD. Ya, itu saja yang saya sampaikan. Dan jangan lupa kalau keluar rumah pakai masker ya. Jaga kesehatan, tetap semangat untuk belajarnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.